jadi asik. Kalau banyak sampah betah tidak? Tidak. Akan banyak apa sih kalau banyak sampah? Banyak apa? Banyak penyakit. Ya, apa lagi? Banyak nyamuk. Betah tidak? Tidak. Berarti kita jangan menggunakan plastik yang sulit untuk didaur ulang. Kita lihat dulu jenis-jenis dari sampah. Pengertian sampah. Sampah adalah sisa buangan dari suatu produk atau barang yang sudah tidak digunakan lagi, tetapi masih dapat diulang menjadi barang yang bernilai. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang mudah terurai secara alami tanpa proses campur tangan manusia untuk dapat terurai. Sampah organik bisa dikatakan sebagai sampah ramah lingkungan. Bahkan sampah bisa diolah kembali menjadi sesuatu yang bermanfaat bila dikelola dengan tepat, ya. Tetapi sampah bila tidak dikelola dengan benar dan menimbulkan penyakit dan bau yang kurang sedap, hasil dari pembusukan sampah organik yang cepat. Sampah anorganik, jadi sampah organik sekarang sampah anorganik adalah sampah yang sudah tidak dipakai lagi dan sulit terurai. Tadi itu sisa makhluk hidup yang sekarang tidak dapat lagi, tidak dipakai lagi dan sulit terurai. Sampah anorganik yang tertimbun di tanah dapat menyebabkan pencemaran tanah karena sampah anorganik tergolong zat yang sulit terurai dan sampah itu akan tertimbun dalam tanah dalam waktu lama. Ini menyebabkan rusaknya lapisan tanah. Nah, jadi sampah itu ada dua. Ada sampah organik, ada sampah anorganik. Kalau organik itu dapat terurai kembali, ya. Daur ulang bisa. Kalau anorganik itu sulit untuk terurai. Tapi bisa dimanfaatkan lagi tidak? Bisa, tapi sulit untuk terurai. Coba ada yang bisa menyebutkan contoh dari sampah organik? Contoh dari sampah organik apa? Plastik. Plastik itu termasuk sampah bisa diterurai tidak? Tidak. Plastik itu termasuk sampah anorganik. Kalau organik itu bisa didaur ulang. Contohnya daun bisa didaur ulang tidak? Bisa. Bisa jadi pupuk. Kotoran hewan organik anorganik? Organik. Organik, betul. Apalagi yang organik? Coba bisa menyebutkan. Yang bisa digunakan lagi, yang bisa terurai. Kalau kotor itu anorganik. Yang organik tadi ibu contohkan daun, terus kotoran hewan. Apalagi? Apa? Biji buah-buahan itu kan sampah ya, tidak dimakan, dibuang, tapi itu bisa bukan didaur ulang, bisa tumbuh kembali. Betul. Kalau anorganik, plastik, apalagi? Botol minum, apalagi? Kaleng, betul. Kertas, apalagi? Ya, tapi cukup udah tahu ya. Jadi jenis sampah organik dan anorganik.
menjadi permasalahan lingkungan secara global dari masa ke masa. Materialnya membutuhkan waktu lama yang berkeluar, kedua sebenarnya telah menuntut berpuluh-puluh tahun serta macam-macam. Indonesia sempat menempati peringkat kedua penyumbang sampah plastik. Sebanyak 10,1% sampah plastik di dunia yang tidak terkelola Indonesia. Data Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta di tahun 2019 menunjukkan sampah DKI Jakarta dalam satu hari bisa mencapai 7.500 ton. 14% dari jumlah tersebut atau sekitar 1.000 ton merupakan sampah plastik yang didominasi oleh plastik skala besar. Polemik sampah plastik ini berujung pada kebijakan pemerintah DKI Jakarta yang melarang penggunaan plastik pada 1 Juli 2020. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2019 mengatur tentang kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan pada pusat perbelanjaan dan toko swalayan serta pasar rakyat. Aturan ini berlaku mulai 1 Juli. Jadi ini bagian dari usaha kita untuk mengubah perilaku agar setiap orang, setiap kegiatan di Jakarta memperhitungkan sustainable development. Sanksi administratif bagi pelanggar juga akan kita berharap, mulai dari $200.000, uang denda, pembekuan hingga pencabutan izin usaha. Kami mendatangi salah satu pasar tradisional di Bilangan, Jakarta Selatan untuk melihat seberapa efektif kantong plastik ini